Berjumpa lagi bersama kami para Suster Union SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu Prapaskah keempat, Minggu 19 Maret 2023. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dia inilah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengadu tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah menolehkan matamu, apa katamu dengan dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika ia bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini berbicara banyak hal berkaitan identitas kita sebagai orang Kristen, terutama menyangkut iman dan kerendahan hati. Penginjil Yohanes mengungkapkan kesaksian bahwa Yesus datang sebagai terang dunia. Yesus memberikan kesaksian nyata dengan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus ini ternyata ditanggapi secara berbeda oleh orang-orang yang di sekitarnya. Beberapa orang menganggap Yesus sebagai nabi, sementara yang lain menganggap dia sebagai pendosa atau orang yang tidak datang dari Allah karena dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Dalam kisah
ini Yesus sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Dia adalah anak manusia yang datang untuk memberikan terang bagi dunia, dan Dia memberikan penglihatan yang sejati bukan hanya pada mata orang buta sejak fisik, tetapi juga pada hati dan pikiran orang-orang yang melihat keajaiban tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada 3 pesan yang bisa kita refleksikan dari Injil hari ini. Yang pertama, kisah ini mau mengajarkan kita tentang pentingnya iman. Orang buta dipulihkan penglihatannya karena ia percaya pada Yesus. Iman adalah fondasi dalam hidup Kristiani kita. Tanpa iman, kita tidak mampu mengalami keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memperkuat iman kita melalui doa dan membaca kitab suci. Yang kedua, kisah ini mau mengajarkan kita tentang kebaikan dan belas kasih. Yesus menyembuhkan orang buta karena Dia memiliki belas kasih terhadapnya. Sebagai umat Kristiani, kita juga harus senantiasa mempraktekkan kebaikan dan belas kasih dalam hidup kita. Kita harus membantu sesama yang membutuhkan, memperlihat kasih sayang pada mereka yang sakit, melayani sesama dengan tulus hati. Yang ketiga, kisah ini mengajarkan kita tentang kebenaran. Orang-orang Farisi yang menentang Yesus menolak menerima kebenaran bahwa Dia adalah anak Allah yang telah mempertahankan keyakinan mereka dan memperkuat pandangan mereka yang salah. Sebagai umat Kristiani, kita harus selalu mencari kebenaran dalam hidup kita, meskipun juga harus mempertentang dan memandangkan duniawi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semoga perenungan kita pada hari ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam iman, memiliki hati yang belas kasih, dan berani mencari dan memperjuangkan apa yang baik dan benar dalam hidup ini. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai anak-anak terang dan selalu menjadi Yesus sebagai sumber terang sejati dan kebenaran dalam hidup kita. Hanya debu